Oke, kita mulai. Decision tree materi kita pertemuan kelima, ya, untuk pembelajaran machine learning. Ya, nanti kita lanjutkan ya untuk minggu. Nanti sesi kedua habis ini kita lanjut untuk diskusinya gitu ya. Hari ini kita fokusnya adalah tentang konsep decision tree itu apa gitu ya. Terus ada proses dalam decision tree, sama definisi entropi, sama pembentukan node. Jadi yang membedakan salah satu pohon keputusan ini ya, decision tree ini adalah yang sangat apa namanya? Sangat bagus diimplementasikan terlepas dia menggunakan AI ataupun menggunakan uh, untuk database membuat rule baru bisa. Dan bisa juga ini decision tree ini adalah seleksi fitur bisa. Jadi sangat banyak sekali apa kegunaan atau fungsi dari decision tree ini. Nah, tujuannya adalah hari ini kita diskusikan adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang menggunakan metode mesin pembelajaran yang tepat berdasarkan supervised, unsupervised, dan reinforced learning, baik secara individu maupun berkelompok. Jadi fokus kita untuk decision tree itu masuk kategori pembelajaran machine learning supervised atau pembelajaran apa namanya uh, yang punya label gitu ya, yang punya target gitu ya. Nah, di sini yang khususnya adalah saya harapannya nanti di akhir pertemuan ini nanti ada tugasnya memahami klasifikasi menggunakan decision tree. Yang kedua, mampu menerapkan decision tree algoritma ini gitu ya. Nanti case-nya nanti di soal nanti di tugas nanti ini bagaimana menerapkan algoritma decision tree ini gitu ya. Atau pohon keputusan gitu ya. Nah, inilah konsepnya. Bagaimana mengubah data menjadi pohon keputusan, ya. Dan aturan-aturan keputusan namanya rule ya. Nah, ada kita memiliki data gitu ya. Misalnya data kita bentuk Excel gitu ya. Seperti yang kita pelajari bahwa ada beberapa dataset itu kita anggap ini adalah menggunakan Excel gitu ya. Habis itu kita gunakan algoritma decision tree ini akan kita dapatkan yang namanya rule nanti ya. Rule itu contohnya gini. Nah, dia ntar pakai if nanti. Jika misalnya A, berarti dia apa gitu ya. Misalnya dia baik gitu ya. Nah, ini namanya rule gitu ya. Jika misalnya B gitu ya. Nah, B misalnya dia apa namanya? ah, baik apa baik cukup atau macam-macam gitu ya. Mungkin yang A nanti mungkin yang A itu baik sekali gitu ya. Kalau yang B itu baik gitu. Itu namanya rule. Rule ini bisa kita dapatkan berdasarkan hasil dari pohon keputusan ini. Nah, kita ambil dari dataset kita ini, gitu ya. Nah, seperti ini gambarannya. Bisa dilihat ya. Membuat aturan atau rule yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang mempunyai potensi untuk menderita hipertensi atau tidak berdasarkan data, usia, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, di sini Anda bisa lihat datasetnya ini ada nama, ada usia, ada berat badan, atau ada jenis kelamin, ada hipertensi. Contohnya di sini kita simulasikan misalnya ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Bahwa ada 8 orang, kita miliki datanya, apakah orang itu kategorinya dia hipertensi apa tidak gitu ya. Contohnya yang namanya Ali ini usianya masih muda, kategorinya muda, berat badannya overweight ya, kelebihan berat badan, terus kelaminnya pria dan hipertensi dia kategori hipertensi. Terus misalnya yang kedua ada Edi, kategorinya muda,
dia underweight berarti dia nggak, masih ibaratnya kurus lah ya. Ah, terus ada dia kelaminnya pria dan dia hipertensi. Tidak, dia nggak hipertensi. Jadi dari 8 dataset ini yang kita miliki, mulai dari Ali, Edi, Ani, Budi ya, sampai Gatot, ini kan kita memiliki datasetnya nih. Kita buat buat belajar gitu ya. Buat belajar menggunakan apa namanya pembelajaran supervise. Kenapa supervise? Karena memiliki target ini, targetnya atau labelnya ya. Targetnya itu namanya nih hipertensi nih. Nah, ini mau kita coba membuat bobot pembelajaran untuk nanti kita implementasikan ke dalam apa nama aplikasi itu ya. Dan nanti aplikasinya itu ketika kita masukkan nama, usia, berat, apa namanya, berat dan pria, besar kemungkinan dia apakah kategori hipertensi apa tidak nanti apa namanya aplikasi itu akan menjawab otomatis nanti berdasarkan dia belajar dari dataset yang kita miliki. Nah, dataset yang kita miliki ini kita gunakan menggunakan algoritma pohon keputusan atau decision tree. Decision tree adalah pohon keputusan yang mencari bobot yang terbaik di antara data yang 8 ini dan menggunakan fitur dan 4 ini gitu ya. Ada 4 fitur gitu ya. Nanti cari bobot yang paling pas. Ilustrasinya adalah dari dataset ini kita dapatkan yang namanya pohon keputusan seperti ini nih. Bisa lihat sini ada berat ya, ada beratnya rata-rata. Berarti kita dapatkan nanti menggunakan algoritma ini, kita dapatkan jadi pohon. Ini anggap ini pohon. Ini sebagai akarnya, ini sebagai daunnya gitu ya. Ini daun, ini daun, ini daun. Ini daun gitu ya. Ini ada node-nya ya. Jadi di sini caranya gimana? Ketika kita dapatkan pohon keputusan ini, contohnya nih cara bacanya gini. Berat, kalau dia beratnya kita lihat pertama beratnya paling kita lihat dulu apakah underweight ya, apakah dia tidak kelebihan berat ya. Kalau tidak berarti dia tidak hipertensi kurang lebih gitu. Kalau selanjutnya lagi, kalau beratnya kita lihat average ya, rata-rata, berarti dia juga tidak hipertensi. Nah, tapi kalau kita lihat dari atribut berat juga, dia overweight ya, kelebihan berat badan dari yang normal, kita lihat lagi jenis kelaminnya, fitur kelaminnya apa, fitur selanjutnya. Jadi ketika dijawabnya di apa di level satunya masih overweight, masih kelebihan berat badan, berarti masih butuh lagi mesin ini atau aplikasi ini belajar lagi. Dikasih tahu bahwa coba cek jenis kelaminnya gitu ya. Nah, kalau jenis kelaminnya dia wanita, berarti dia hipertensi iya. Kalau jenis kelaminnya pria, belum tentu dia harus cek lagi usianya. Nah, usianya apakah masih muda? Kalau masih muda berarti dia hipertensi. Tapi kalau sudah kategorinya tua berarti bisa iya dan bisa tidak. Ini yang dikatakan dengan pohon keputusan. Ya, pohon keputusan ini bisa kita ambil, bisa kita generate menggunakan rule base namanya ini. R1, R2, R3, R4. R1-nya ini rule 1 adalah jika berat sama dengan rata-rata gitu ya. Ya, beratnya itu underweight gitu ya. Berarti dia tidak hipertensi. Maka hipertensi tidak gitu ya. Ini jadi rule ya. Nah, ini juga sama R2-nya. Nah, ini sama yang saya sebutkan tadi. Kalau tadi kan pertama saya sebutkan dengan kata-kata saya sendiri untuk membaca pohon keputusan ini. Tapi kalau jika sudah masuk ke dalam rule, berarti ada aturan yang kita gunakan. Contohnya menggunakan if dan then, gitu ya. If then gitu ya, kondisinya. Jadi ada yang kita dapatkan 4 rule dari pohon keputusan ini. Keputusan yang ada ini. Satu tadi, lihat jika beratnya rata-rata, berarti yang ini ya, rata-rata. Terus beratnya itu misalnya underweight itu ya, ini berarti
kemungkinan berarti algoritma itu membaca bahwa itu bukan hipertensi. Di sini dan hipertensi no gitu ya, atau tidak gitu ya. Terus rule kedua, kita lanjutkan rule kedua itu jika berat, ini berat lagi, fitur berat jadi patokannya. Kenapa fitur berat bukan kelamin? Nanti kita hitung manualnya ya, biar kalian tahu dulu konsep cara kerja dari algoritma decision tree ini gitu ya. Nah, rule kedua, jika beratnya, fitur berat, overweight ya, kelaminnya wanita, maka dia hipertensi gitu ya. Nah, rule ketiga, jika beratnya overweight, kelaminnya pria, ya, usianya muda, pria apa, kategorinya, maka dia hipertensi. Terus rule keempat, jika beratnya overweight juga, lihat jenis kelaminnya, pria, lihat usianya, kategorinya tua, berarti kemungkinan dia tidak hipertensi. Nah, rule ini bisa diimplementasikan. Ya. Nanti decision tree ini cocok juga untuk ke sistem pakar, nanti expert system gitu ya. Nanti ini rule ini yang kita gunakan. Tapi ini dapat dari mana? Dataset ini yang kita ambil dari data yang kita ambil dari misalnya dari rumah sakit gitu ya. Bisa juga dari seorang pakar gitu ya, bisa. Jadi machine learning ini bisa ada beberapa machine learning ini algoritmanya itu untuk memaksimalkan atau bisa ke sistem cerdas expert system gitu ya. Nah, ini ilustrasinya sudah bisa kebayang. Selanjutnya kita cek apa beberapa contoh pemakaian desain tree ini. Satu yang sering kita gunakan, algoritma ini adalah sangat bagus digunakan, adalah diagnosa penyakit tertentu. Apakah hipertensi gitu ya, apakah dia kanker, apakah stroke. Jadi buat buat apa kesehatan algoritma ini sering digunakan. Algoritma decision tree ini, ya. Terus yang kedua bisa juga untuk pemilihan produk seperti rumah, kendaraan, komputer ya, bisa menggunakan algoritma decision tree ini. Ketika kita dapatkan pohon keputusannya, bisa kita ngambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan, prioritasnya mana yang yang kita lakukan gitu ya. Nanti akan dihitung secara bobot nanti setiap fitur itu dan setiap datanya gitu ya atau row-nya gitu ya. Nah, bisa juga kita gunakan algoritma ini adalah pemilihan pegawai teladan sesuai dengan kriteria tertentu. Itu juga bisa kita lakukan. Terus juga ada deteksi gangguan pada komputer atau jaringan komputer seperti deteksi intrusi, deteksi virus, trojan dan variannya gitu ya. Dan masih banyak lagi. Tapi ini yang populer juga yang sering dipakai ya. Jadi jangan kita berpikir ketika ada algoritma terbaru tentang deep learning atau CNN dan macam-macam, algoritma lama itu nggak powerful ya. Nggak juga, tapi di sini penting tergantung case-nya kita. Kasusnya di bidang apa, cocok nggak algoritma itu gitu ya. Itu menjadi pertimbangan kita. Oke. Selanjutnya adalah konsep data dalam desain tree itu adalah konsepnya itu adalah data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record ya. Tadi bentuk tabel tadi kan datasetnya ya. Nanti ada recordnya, ada atributnya. Yang mana dikatakan atribut? Ini atribut nih. Atribut satu, atribut dua gitu ya, atribut tiga gitu ya, terus atribut empat. Mana dikatakan recordnya? Nah, ini record R1 aja saya bikin ya. R1, record satu, record 2, record 3. Jadi, untuk apa melak- menggunakan decision tree, minimal ini harus ada yang namanya atribut sama recordnya. Nah, atribut itu apa? Tadi saya sebutkan ini ke bawah kolomnya gitu ya. Kolomnya kalau kalau sederhananya. Tapi kalau secara deskriptifnya seperti ini, menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam
pembentukan tree. Misalkan, untuk menentukan maintenance, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item yang disebut dengan target atau dengan target atribut atau sering-sering kita sebut kemarin itu namanya label ya, labelnya. Nah, yang dikatakan atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance ya. Jadi nilainya itu namanya instance namanya. Misalkan atribut cuaca mempunyai instance berupa cerah, berawan, dan hujan. Nilainya gitu ya, kategorinya. Kalau seperti yang ini nih, di soal tadi, usia itu instansnya itu adalah muda sama tua. Kalau berat itu ada namanya overweight, ada underweight, ada average ya. Jenis kelamin itu, instansnya itu pria dan wanita. Artinya apa? Di dalam kolom itu apa saja nilainya, kurang lebih begitu. Nah, itu yang dikatakan dengan apa namanya atributnya itu harus memiliki nama dengan namanya instance atributnya gitu ya. Nah, konsep dasar dalam decision tree itu adalah ini. Ini disebut dengan sampel ya. Nama itu nggak dipakai nanti dalam perhitungan ya, karena nama itu kan tidak mempengaruhi. Kenapa saya bilang tidak mempengaruhi? Tidak nggak mungkin namanya Ali itu pasti dia pasti main tenis gitu ya. Kalau namanya Budi itu tidak main gitu, nggak ada kayak gitu. Nama itu nggak berpengaruh ya. Ini hanya namanya sampel namanya. Terus yang kita gunakan apa untuk membuat pohon trinya untuk kasus main tenis apa enggak ini, ya. Berarti cuaca, angin sama temperatur. Ini yang mau kita gunakan. Apakah target ini, target atribut ini bisa main apa tidak? Dari atribut ini, ya, atribut ini didapatkan dari sampel ini, kurang lebih gitu ya. Ini alurnya. Bisa lihat. Ada sampel, terdapatkan di atasnya, atributnya sudah ada, baru kita ada target atribut. Nah, ini contoh datasetnya. Tadi juga yang sebelumnya ini juga dataset juga. Kalau ini kebetulan tadi yang namanya hipertensi tadi ya, yang ini. Yang ini hipertensi. Nah, sekarang ini yang untuk main tenis apa tidak gitu ya. Dengan ada lima recordnya ya dalam sampelnya itu. Nah, proses dalam decision tree itu adalah mengubah bentuk tabel ya menjadi tree. Nah, bayang ya. Jadi kita punya tabel ya, ini tabel begini yang banyak lah anggap gitu ya. Jadi menjadi pohon keputusan seperti ini. Nah, ini namanya pohon. Kalau bahasanya ada multi level market, multi level ya. Kalau pernah ada ini. Nah, ini namanya pohon, pohon keputusan. Bagaimana kita mengubah dari tabel yang kita miliki ini ke dalam bentuk tree. Nah, terus yang kedua, mengubah tree menjadi rule. Nah, tree ini, yang pohon ini kita rubah menjadi rule base gitu ya, atau rule tadi, aturannya gitu ya. Tadi yang kita contohin tadi di pengantar tadi ada namanya, dari kita contohin ada R1, ada R2. R1, R2 dan seterusnya itu adalah dari pohon keputusan ini gitu ya. Pohon keputusan ini diambil dari tabel ini. Untuk membentuk pohon ini, atribut mana yang menjadi akar, mana yang namanya daun, mana yang namanya yang lainnya, itu menggunakan algoritma decision tree gitu ya. Seperti itu. Namanya algoritma DT, cara ngitungnya nanti kita ngitung bobot nanti, ya. Terus lanjut, ada yang namanya menyederhanakan rule, bisa. Menyederhanakan rule itu ketika nanti kita dapatkan pohon keputusannya sama, cukup satu aja yang kita tulis, tidak harus semuanya. Namanya pruning nanti, pruning rule nanti, ya. Itu konsep dasarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti tugasnya saya suruh nanti mengimplementasikan pohon tri, menghitung manual sama menggunakan
apa menggunakan coding gitu ya. Gitu. Terus ini ilustrasinya lagi saya pertajam lagi. Ini tabelnya, atributnya sampai N. Kita dapatkan pohon keputusan. H, ya. Habis itu kita mendapatkan entropi. Jadi konsep kerjanya decision tree itu kita namanya menghitung entropi namanya. Entropi itu terdiri dari mana? Ada nama istilahnya S, ada P plus, ada P plus, gitu ya. Nah, S itu disebut dengan ruang atau data, sampel yang digunakan untuk training. P plus itu adalah jumlah yang bersolusi positif yang mendukung pada data sampel ya untuk kriteria tertentu. P plus juga adalah jumlah, ini harusnya nih, ini salah nih, salah nih. Ini P min nih. P min itu adalah jumlah yang bersolusi negatif dalam artian tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Jadi lawannya gitu ya. Terus ada lagi besarnya entropi pada ruang sampel disingkat dengan S, didefinisikan dengan ini. Entropi atau sama dengan S sama dengan min P plus log 2 dikali P plus min P. Ya, min, min log 2 dikali P min itu ya. Nah, kita akan mendapatkan nanti nih, ilustrasinya namanya entropi itu. Ya, ini yang dibentuk seperti ini. Paling tinggi nanti entropi itu satu, nggak ada lebih dari satu entropi itu. Ya. Nanti kita dapatkan itu mana yang paling besar nanti, apa namanya, entropinya. Apakah satu? Kalau satu itu berarti mutlak bahwa atribut itu yang menentukan bahwa targetnya itu berdasarkan atribut itu. Kalau satu. Ya. Oke, selanjutnya adalah definisi entropi itu adalah entropi itu adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas positif atau min dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, lihat ya aturannya, semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Berarti kalau lebih kecil nanti entropinya, berarti kemungkinan atribut-atribut yang lain itu berpengaruh juga untuk menyatakan target tadi atau label tadi. Nah, yang ketiga adalah panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal min log 2p bits untuk message ya yang memiliki probabilitas p. Nah, jadi panjang kok nanti informasi yang optimal itu yang min log 2p-nya itu pesannya itu memiliki probabilitasnya gitu ya yang terhadap p-nya gitu. Sehingga jumlah bit yang diperkirakan untuk mengekstraksi S, S itu entropinya, ke dalam kelas adalah ini rumusnya, min P plus, dan ada nada P plus sama P min. Tadi P plus tadi kan udah tersebutkan tadi nih. Ini P plus, P min adalah yang ini. Jadi kalau nanti gini, kalau targetnya adalah 2, berarti misalnya target tadi hipertensi apa tidak, berarti kalau yang plusnya ini iya, yang ini tidak, gitu ya. Nanti dia akan, jadi intinya ada 2 nilai nanti yang positifnya apa negatifnya gitu ya. Nah, di sini mengubah menjadi rule tadi sudah disinggung tadi ya sekilas di depan. Silahkan di ini ada atribut subset 1, subset 2 itu namanya subset ya. Ada atribut 2, atribut 2, atribut 2. Ini subsetnya selanjutnya 21, 22 baru dia akan jawab. Nah, ini aturannya. Silakan dibaca nanti. If atribut 1 subsetnya 2, atributnya 2 itu ya,
baru subsetnya 21, baru then answernya dia apakah jawabannya gitu ya. Jadi ini. Jadi ini coba lihat dah antara uh, decision tree-nya dengan rule-nya ya. Nah, ini conjunction-nya ya, konjungsinya adalah sama disjunksinya. Ada cuaca, hujan, cuacanya hujan, berawan, dan cerah. Terdapatnya adalah pohon keputusan ini. Nah, di sini disjunction-nya adalah jika cuaca hujan, cuacanya itu berawan, maka main tenis tidak, ya. Berarti tidak main tenis. Nah, konjungsinya adalah jika cuacanya cerah, anginnya lambat, maka main tenis iya. Nah, jadi sini dikatakan namanya konjungsi, biar lihat aja hasilnya sama disjungsinya. Ini yang mendukung, ini tidak mendukungnya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini contoh permasalahan penentuan seseorang menderita hipertensi menggunakan decision tree. Nah, data diambil dari 8 sampel dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi seseorang menderita hipertensi atau tidak adalah usia, berat badan, dan jenis kelamin. Usia memiliki instansnya muda dan tua. Berat badan memiliki instansnya adalah underweight, average, sama overweight gitu ya. Jenis kelamin itu memiliki instansnya adalah pria dan wanita. Tadi. Nah, ini contohnya, data mentahnya ini. Nanti soalnya akan saya kasih data mentahnya, saya kasih 3 apa 4, silakan kalian nanti menggunakan yang mana. Ya, ini saya ambil dari sini ya, dari Surabaya. Nah, lanjut. Ini caranya. Sekarang membentuk not ya. Hitung entropinya. Rumus entropinya adalah ini. Ya, entropi tadi min P plus log 2, P plus min log 2. Intinya yang pertama itu P plus, ingat. Ini satu kesatuan, baru dikurangin yang minnya. Menggunakan log 2. Gitu ya. Terus habis itu kita hitung entropi, kita hitung namanya information gain. Ini rumusnya. Gain itu SA sama dengan entropi ini nilai dari ini. Yang entropi atas ini nih. Ke sini. Dikurangin jumlah dari SP dibagi S. Dibagi entropi SP-nya. Ini nanti SP ini adalah apa namanya hitungan dari sampel tadi. Nah, misalnya kalau nanti dia nilainya dia yang apa, yang tadi sampelnya ibaratnya beratnya itu overweight, di sini yang overweightnya gitu ya, jumlahnya berapa dan dibagi total semua gitu. Terus atribut dengan informasi gen tertinggi dijadikan note tuh. Nah, lanjut. Ini sekilas saya jelaskan apa namanya secara umum, nanti hitung-hitungannya ada di sini. Lihat sini ya. Entropi awal adalah informasi yang kita dapatkan dari data mentah kita tadi adalah jumlah instansinya ada 8, jumlah instansi positifnya 3, jumlah instansi negatifnya ada 5. Dapat dari mana? Bisa lihat di sini. Ini ada 8 katanya tadi. Nah, jumlah instansinya. Kalau hipertensinya itu ada berapa nih? 1, 2, 3. Yang tidaknya adalah 5. Berarti di sini bisa lihat, berarti yang jumlah instan positifnya dalam target itu adalah 3, yang jumlah negatifnya adalah 5. Dari jumlah instansinya adalah 8. Ini dari summary yang tabel mentah tadi ya. Nah, habis itu kita hitung. Ada nanti entropi hipertensi semua datasetnya. Ini yang dikatakan entropi hipertensi itu adalah entropi dataset. Ada lagi nanti namanya entropi atributnya. Jadi eh, ada perbedaannya nanti kalau ngomongin datasetnya, berarti itu sebagai node-nya nanti, sebagai akarnya nanti yang mau kita eh, gunakan, gitu ya. Nah, di sini adalah P instance dikurangi yang min positif, nama log 2, P instan min positif, dikurangin P instan negatif, log 2, P instan negatif. Nah, di sini kita dapatkan jumlahnya adalah 3 yang positif ini,
dibagi 8. 8 dari mana totalnya? 3 sama 5, 8. Gitu ya. Dikali log 2, 3 per 4 sama dengan ini. Dikurangin 5 per 8. Ini bicara negatifnya, ini adalah 5 dibagi 8. Dikali log 2, 5 per 8. Ya, nanti diulang-ulang nanti videonya nanti kalau belum paham. Habis itu, yang ini 3 per 8 sama dengan 0,375. Dikali log 2, 0,375. Dikurangin 0,625. Dikali log 2, 0,625. Nah, kita dapatkan. Kita cari dulu log 2-nya 0,75. Kita dapatkan adalah min 1,415. Silakan. Mau menggunakan kalkulator, Excel, silakan. Ini konsep cara kerjanya biar kalian tahu. Nah, 0,625 log-nya adalah 0,678. Nah, ini dikalikan, baru kita kurangkan. Ini ke sini, kita dapatkan entropi hipertensinya adalah 0,955. Biasanya tidak sampai mencapai 1. Begitu ya. Tadi kan entropi yang depan tadi kan saya sampaikan nilai terbesar adalah 1 ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita dapatkan namanya entropi usia. Nah, sekarang usia itu adalah ada 8. Muda itu, yang muda, instannya muda, usia itu adalah muda sama tua. Tapi yang muda ini, untuk instan positifnya dia ada 1, yang ianya, hipertensinya. Yang instan negatifnya adalah ada 3. Nah, yang untuk tua, instan positifnya adalah 2, yang instan negatifnya adalah 2. Tidak ya. Nah, terdapatkan adalah ini datanya dari database kita. Ini bicara usia, atribut usia. Pertama tadi entropi datasetnya, sekarang kita mencari entropi usianya, ya, atribut usia. Nah, sama, kita masukkan rumusnya. Saya lihat sini, ya. Nah, habis itu kita hitung seperti yang ini, kita dapatkan adalah ini. Entropi mudanya 0,906 dan entropi tuanya adalah 1. Nah, sekarang gainnya kita hitung. Nah, ini ada beda lagi gain. Gain itu adalah rumus ini yang tadi bisa lihat di slide sebelumnya. Nah, di sini entropinya ini masih rumus ya. Ini lanjut sini rumusnya panjang. Nah, itu berarti 0,955 dikurangi 4 per 8 dikali 0,906 min 4 per 8 kali 1. Itu ya. Sama dengan 9,55 dikurangin 0,453 dikurangi 0,5. Kita dapatkan adalah gain usia itu adalah 0,002. Nah, lanjut lagi, kita hitung entropi berat. Nah, kayak terus. Sampai kita hitung lagi, kita breakdown lagi ininya, dapatkan, kita masukkan lagi ke entropinya nih. Entropinya nih, untuk yang berat. Tadi usia udah, kita dapatkan adalah ini. 1, sama ini nih. Ini ke ini ya, ketiban ya. 0,5. Kita cari gainnya. Nah, berapa lagi gainnya ini. Habis itu kita hitung lagi gain beratnya. Nah, gain beratnya dapatkan ini. Rumusnya sama. Nah, habis itu entropi jenis kelamin. Nah, sekarang kita dapatkan adalah breakdown-nya. Dari datasetnya kita masukkan ke formulanya. Kita dapatkan ada entropi pria dan entropi pria wanita itu adalah 0,75. Setelah itu kita cari gain-nya lagi. Nah, gain jenis kelamin. Rumusnya sama, kita dapatkan adalah 0,017. Nah, setelah itu kita menentukan pohonnya. Bagaimana pohonnya? Tadi ada berat. Kenapa yang berat ininya? Kita lihat. Berat itu kalau kelamin kan 0,017. Kalau yang berat itu 0,252. Kalau usia kita dapatkan adalah berapa tadi? Entropinya 0,02. Jadi paling besar itu adalah berat. Gen beratnya. Berarti ini yang menjadi akarnya. Jadi di sini bisa lihat. Nah, ini akarnya, beratnya.
lihat gainnya paling besar. Baru berat itu ada instance-nya itu kan ada overweight, ada average, ada underweight gitu ya. Nah ini. Nanti selanjutnya lagi, yang underweight apa saja gitu ya. Kita hitung lagi jumlah instance-nya. Overweight ada 4, jumlah instance untuk average 2, jumlah underweight-nya itu adalah 2. Hitunglah gain paling tinggi di antara ini lagi. Jadi dia ngitung terus tiap hitungan. Nah, sama. Nah, ini sekarang untuk node-nya, bukan akar lagi. Nah, kita hitung adalah breakdown-nya nih. Ini kita dapatkan breakdown dari datasetnya, juga sama. Nah, habis itu kita dapatkan. Yang berat tadi, kalau dia average berarti tidak, underweight tidak, baru kita yang overweight itu kita lagi jenis kelaminnya. Terdapat ada dua instansinya, pria dan wanita. Lihat lagi usia, muda dan tua. Kita dapatkan adalah decision tree-nya ini. Ya. Nah, ini latihan soalnya, tapi nggak usah dulu. Nah, jadi kalau masih kurang jelas, ada di YouTube saya, lihat aja. Decision tree, itu lebih jelas. Saya jelaskan hitung-hitungannya. Saya menggunakan Excel di situ. Ditulis nama saya aja, ada di YouTube-nya itu cara kerja decision tree ada. Nah, ini saya kasih sekilas untuk kalian apa namanya belajar. Tapi yang paling utama adalah di sini rumusnya ini itu juga gain sama entropi aja. Cuma di breakdown aja. Pertama bicara datasetnya, baru kita hitung gainsnya. Kan bicara dataset kan pasti ada ada fiturnya ya. Ada berapa fitur? Tadi ada 3 fitur. Habis itu setelah kita dapatkan gain terbesar itu sebagai akarnya. Setelah itu baru kita lanjut ke atribut satunya. Kita hitung entropinya, baru kita hitung lagi gainnya di antara instansinya. Begitu juga dengan atribut yang lain dan atribut yang lain. Begitu. Nah, ini apa namanya Zoom kita 1 menit lagi habis, tapi maju masuk lagi nanti ya saya kabarin. Nanti saya simpan juga nanti video ini nanti untuk kalian. Ini habis waktunya. Nanti join lagi. Kita diskusikan di situ nanti pertanyaannya yang banyak nanti kita kita diskusi lagi lebih lanjut. Ya, silakan di absen ya, jangan lupa. Untuk absennya saya sudah bukakan. Ini udah less than 1 minute ya, 1 menit lagi akan nyimpan ini dulu saya nyimpan recordingnya. Nanti baru kita masuk lagi.